Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro Channel yang membagikan tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pada sore ini saya akan berbagi pengalaman saya melatih di kolong ya. Untuk burung merpati blorok saya itu yang sudah pernah saya review di video-video lalu ya, yang burung rumahan saya yang kalau ketinggian sudah di atas pohon kelapa dia akan ngawur turunnya ya. Ternyata bisa ya teman-teman, ternyata bisa dilatih di kolong ya. Tapi secara umum dia sebenarnya cukup cerdas ya untuk kembali ke kolong, dan asal kita telaten dan sabar untuk melatihnya, saya yakin burung blorok saya itu bisa ya untuk kolongan. Walaupun dia sudah tua, kebetulan sudah lama tidak saya mainkan di rumahan ya, jadi mungkin dia akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Nah, di sini yang saya akan bagikan masalah ini ya. Ketika kita melatih burung kolong ya, maksud saya, walaupun itu burung kolong murni atau terah burung kolong, itu tanda-tanda kelelahan yang akan saya bagikan ya. Kalau burung itu ya, terutama saat dia terbang, kalau tenaganya belum ada dia akan kampul-kampul ya, pluk 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 gitu. Tapi untuk burung yang sudah bertenaga pun kita akan lihat kalau dia sudah lelah atau belum dari cara dia terbang. Kalau burung sudah lelah, walaupun dia sudah hafal kolong, dia dalam tahap latihan, itu biasanya akan muter ya. Masalahnya tadi kejadian, makanya saya tidak ambil videonya tadi waktu saya melatih yang blorok itu. Selain situasinya ramai, burung itu muter ya. Waktu saya lepaskan itu, waktu masih dekat sampai jarak 50 saya tambahin itu, waktu kecepatan terbangnya itu masih saya perkirakan itu masih mampu, masih bagus ya, belum lelah, itu langsung menuju kolongnya. Dan ketika dia lelah, walaupun dilepaskan di jarak yang sama, dia akan belok arah ya. Kadang dia berputar. Kalau untuk blorok saya tadi berputar dulu, berputar baru kemudian ke arah kolong. Nah, waktu itu saya sudah perkirakan kalau burung itu sudah lelah ya. Tapi karena saya penasaran, saya lepasin lagi. Di tempat situ cuma digeser sedikit ya. Ternyata dia malah muter jauh sekali ya, sampai di desa sebelah. Kan itu kolongannya di tengah sawah, ada desa yang mengapit ya, kiri kanan. Nah, itu sampai di desa yang sebelah kiri ya, di sana muter-muter sampai tinggi sekali. Kemudian balik di kolong. Sampai di kolong itu dia sampai apanya ya, apa? Sayapnya itu ngetoproh ya, sampai disandarkan ke bawah gitu. Berarti dia sudah lelah sekali. Kemudian saya istirahatkan, kemudian saya lepaskan lagi, ternyata dia muter lagi. Oh, berarti memang dia sudah lelah ya. Itu salah satu ciri burung yang sudah lelah dan sebaiknya jangan dilepaskan lagi. Nanti kalau dia mutung, alias kalau ininya ya patah hati lah. Dia nggak mau langsung ke kolongan, malah dia menuju desa yang terdekat ya. Kemudian dia nggak mau balik ke kolongan. Nanti kalau mau balik ke kolongan pun nanti jangka waktunya lama. Kalau dia sudah hilang rasa lelahnya, maka dia akan balik lagi. Itu kejadian yang untuk burung saya. Kemudian yang kejadian untuk burung teman saya, dia saya lihat waktu terbangan sebelum terakhir ya, itu sudah agak gimana ya, agak memaksakan diri untuk kembali ke kolongan, untuk lurus ke kolongan. Tapi waktu sebelum sampai di kolongan dia sempat agak melipir ya. Melipir itu
agak mencong sedikit, kemudian dia balik ulang ke arah kolong. Itu sudah saya beritahukan sama penggebernya, sama yang punya, ini kayaknya udah lelah, tapi dia kayaknya belum puas untuk ini ya, karena itu memang sementara digojlok burung itu. Akhirnya dilepaskan lagi, ditambahi jaraknya ya. Ternyata kenceleng teman-teman, dia malah di atas kolong itu nggak mau turun ya, malah terus melewatin kolong, malah jauh sekali, sampai waktu mau pulang itu belum kembali lagi di kolong. Karena sudah sekitar jam 12-an kurang sedikit, panasnya sudah terlalu panas sekali ya. Akhirnya kami memutuskan pulang, kemudian teman saya pamit bahwa dia akan mencari ke arah burung itu tadi terbang ya. Kemudian dia kayak menukik gitulah, dia merasa bahwa burung itu menukik di suatu tempat, nah itu akan dia cari di situ. Akhirnya saya pulang dan saya mengambil kesimpulan, walaupun burung itu latihan cari tenaga, kemudian dia sementara dicor istilahnya ya, sebaiknya kalau saat dia waktu terbang sudah tidak mengarah ke kolongan lagi, dia agak mencong sedikit, itu sebaiknya diistirahatkan dulu. Kalau seandainya tadi saya bawa gula Jawa, sebenarnya saya akan tes pakai gula Jawa, terus saya lepaskan lagi nanti gimana reaksinya ya. Tapi kebetulan saya tadi tidak bawa, jadi saya tidak bisa mencoba reaksi dari burung itu ketika dikasih gula Jawa ya. Apakah dia staminanya akan kembali pulih dengan cepat atau enggak ya. Nah itu nanti saya akan coba besok, akan saya bawakan gula Jawa sama saga merah, daun saga merah. Nanti akan saya cobakan, nanti akan saya reviewkan kembali ya. Saya bagikan lagi ke teman-teman nanti reaksi dari gula Jawa dengan daun saga merah itu terhadap burung bagaimana. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya, tapi tetap akan saya bagikan supaya teman-teman mendapatkan informasi. Seandainya memang itu reaksinya bagus, bisa dijadikan sebuah apa ya, referensi atau dijadikan sebagai cara untuk mengembalikan tenaga burung saat dia latihan. Karena kalau di rumah biasanya itu berhasil ya. Maksudnya berhasil itu ketika diterbangkan kembali dia kondisinya bagus, tetap bagus. Walaupun itu lepasan yang jauh, dan mungkin memang cara terbang burung rumah sama burung kolong itu beda. Karena kalau burung kolong itu seperti dipaksa atau memaksakan diri untuk cepat sampai ya. Kalau burung rumahan kan dia selain menghafalkan rumah, dia terbangannya tidak terlalu sprint ya, tidak terlalu cepat ya, dia agak ngupu, tapi sebenarnya begitu dia akan pulang tetap dia terbangnya cepat ya. Mungkin bedanya di situ. Nanti akan saya reviewkan kembali dengan gula Jawa campuran daun saga merah itu nanti gimana ya hasilnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang melatih burung kolong ya, ataupun burung rumahan. Silahkan dicoba juga. Siapa tahu waktu saya mencoba hasilnya beda dengan hasil yang teman-teman dapatkan ketika melatih dan dikasih gula merah sama daun saga merah itu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.